Oke, saudara, saya sekarang berada di Cagar Budaya Nasional Makam Sanghyang di Bandera. Jadi ini adalah sebuah makam Raja Mekongga yang memang di sini kuburannya berada di sini, dan 9 situs turunannya lain yang akan dieksplor akan menjadi salah satu 7 Wonders yang akan ada di Kabupaten Kolaka ini. Nah, saya sebentar lagi akan masuk ke dalam, namun ada sedikit komentar dari tim ahli Cagar Budaya Kabupaten Kolaka. Ini keren ini. Ya, silakan Pak. Kebetulan ini kita berada di pintu gerbang Cagar Budaya Nasional Makam Sanghyang di Bandera. Ini sebenarnya belum masuk dalam Cagar Budaya Nasional, baru dia Cagar Budaya 3 provinsi. Ya. Kemarin ditetapkan oleh tim ahli dari Cagar Budaya di Makassar, menetapkan ini 4 kemarin. Ya, Cagar Budaya 3 kabupaten itu Makam Sanghyang di Bandera, terus makam Sanghyang Bokeo Latambaga, terus Bokeo Mburi, terus Cerobong Pemala. Oke. Jadi perlu saya klarifikasi, beliau ini sebenarnya Makam Sanghyang di Bandera ini bukan nama, Pak. Ini adalah gelar di saat perebutan kekuasaan di Supa, di Kerajaan Luwu, yang perang dengan Supa, terus perebutan kerajaan. Beliau ini belum punya nama Sanghyang di Bandera, ini gelar. Nanti di sana terjadi perang, menang beliau dengan 40 tamalak yang dibawa, menang dan direbut bendera. Bendera itu dari Kerajaan Luwu. Jadi maka diberikanlah beliau ini bendera, maka digelarlah dia Sanghyang di Bandera. Namanya beliau ini adalah Laduma. Laduma. Nama aslinya beliau ini Laduma. Nama aslinya Laduma. Laduma. Ya? Ini gelar, ini makam. Gelar karena dia memenangkan peperangan. Perang. Baik, saudara-saudara sekalian, saya bersama dengan salah seorang turunan dari Laduma. Ini mereka ini cucu-cucu Laduma. Ini cucu Laduma, dan kami hari ini akan melakukan ziarah ke kuburan Laduma sebagai Raja Sanghyang di Bandera yang diberi gelar tadi karena memenangkan peperangan, itu Raja Mekongga. Beliau nama aslinya adalah Laduma, dan penjaga makam ini adalah bagian daripada cucu-cucu beliau. Dan sekali lagi kami akan mengeksplor 9 turunan Laduma itu yang menjadi raja-raja bagian kerajaan daripada Mekongga. Ayo ikuti saya. Saudara, inilah suasana makam ini, penuh dengan kayu-kayu yang sudah umur ratusan tahun, mencerminkan bahwa memang pemerintah Kabupaten Kolaka merawat makam ini. Demikian pula cucu-cucu dari Laduma ini juga menjaga, memelihara makam ini. Terlihat nampak bahwa makam ini adalah sebuah situs sejarah yang memang terpelihara dengan baik. Sekali lagi saudara, dalam rangka nanti ada Wakatobi Beyond. Ya, Wakatobi Beyond itu artinya Wakatobi dan Sulawesi Tenggara dan sekitarnya. Saya Hugua sekarang, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, sedang mencari situs-situs penting. Di mana nanti, insya Allah nanti pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni, Bapak Presiden Joko Widodo akan ke Wakatobi. Salah satu agenda penting di samping Gerakan Reforma Agraria Summit yang akan memberikan hak kepemilikan, sertifikasi tanah terhadap masyarakat Bajo dan masyarakat pedalaman yang tidak mempunyai hak sertifikat, itu akan ditetapkan dasar hukumnya dan dasar kepemilikannya nanti seperti apa ke depan. Pada saat yang bersamaan, Bapak Presiden Joko Widodo juga kita harapkan groundbreaking beberapa proyek-proyek penting di Wakatobi, dan juga Menteri Sandiaga Uno telah menyetujui dan menetapkan setelah Labuan Bajo, lalu Mandalika, event-event penting di mana Bapak Presiden menjadi figur penting dalam sebagai influencer yang mempromosikan objek wisata Indonesia mendunia. Maka nanti ke depan akan dikembangkan lagi nanti adalah Wakatobi Beyond dengan 7 Wonders-nya. Sekarang saya berada di Kolaka, ya, telah ditemukan beberapa situs penting tadi. Pertama, Sanghyang di Bandera sebagai simbol, ya, Laduma sebagai pahlawan memenangkan pertarungan sehingga diberi gelar Sanghyang di Bandera dengan 9 situs turunannya. Kemudian ada situs berikutnya adalah Cerobong,
nikel yang tertua di Indonesia. Ya, cerobong nikel tertua di Indonesia warisan Belanda dan Jepang. Itu juga menjadi satu objek penting di Kabupaten Kolaka ini. Di samping itu juga ada bunker. Ya, bunker peninggalan Belanda di Bandara Tangki Tada. Kemudian juga nanti selanjutnya kami akan melihat bagaimana Tamburasi dengan sungai terpendek di dunia ada di sana. Selanjutnya nanti kita akan eksplor kembali adalah Pulau Padamarang. Pulau Padamarang adalah sebuah pulau yang tak berpenghuni dan Dinas Pariwisata termasuk pemerintah daerah Kabupaten Kolaka telah sepakat untuk melepas liar anoa sebagai simbol ya binatang yang memang begitu heroisme dengan kekuatan dan powernya yang begitu tinggi sehingga simbol Provinsi Sulawesi Tenggara adalah anoa. Dan kalau Anda dari seluruh Indonesia maupun dari seluruh dunia datang ke Kolaka untuk menyaksikan namanya anoa, sebentar lagi akan ada penangkaran yang mudah dilihat oleh siapapun di Pulau Padamarang di Kabupaten Kolaka ini. Dan seterusnya ada namanya gua yang terkenal lagi, itu Gua Emas, Gua Watu Wula. Anda semua dari Sulawesi Tenggara maupun dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia, Kolaka memang penting. Oke, ikuti saya untuk selanjutnya saya akan melakukan ritual di makam Sangia di Bandera. Ikuti saya. Saudara, ini adalah tempat ritual. Sebelum Anda ziarah ke makam Sangia di Bandera, Anda melakukan prosesi adat dan budaya di sini. Ini tempat adalah acara permisi. Kalau misalnya ada tamu-tamu tertentu yang datang, maka diharuskan kita duduk bersila dulu, ya. Kemudian dipimpin oleh ketua adat, ya, sebagai pemandu untuk meminta permisi kepada Raja Sangia di Bandera untuk kita masuk bersiarah. Setelah kita minta permisi, baru bisa masuk di dalam untuk kita bersiarah di kuburnya Sangia di Bandera. Saudara, sebelum kami masuk ke makam ini untuk menjaga kehusuan dan benar-benar menghormati arwah pahlawan yang memang benar-benar telah membebaskan masyarakat Mekongga dari segala penindasan, dan inilah Raja Laduma yang dikenal dengan Sangia di Bandera tadi masuk ke makamnya. Oleh karena itu maka saya harus menghormatinya dan harus melepas sepatu. Apapun pangkat Anda, jabatan Anda, tidak mengenal. Karena ini menghargai pahlawan yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Oleh karena itu maka walaupun saya pejabat tinggi negara, tapi saya tetap harus membuka sepatu saya. Karena apa? Karena ini menghargai arwah seorang pahlawan yang memang disegani oleh seluruh masyarakat Mekongga. Ya. Sekali lagi saya himbau kepada pemerintah daerah maupun dari kebudayaan untuk melihat makam ini didukung dengan anggaran yang sedikit memadai, karena ini simbol masyarakat Mekongga, dan ini adalah eksistensi Provinsi Sulawesi Tenggara, eksistensi Indonesia. Kita memang masuk ke sini harus telanjang kaki. Oleh karena itu maka saya minta nanti dari keperbakalaan maupun dari pemerintah daerah untuk bagaimana dipikirkan kalau orang lepas sepatu, ya, pada saat lepas sepatu untuk melakukan wisata religi untuk ziarah ke makam ini, pada saat yang bersamaan mereka pasang sepatu untuk kembali. Tentu kita harapkan nanti ke depan, karena saya punya keyakinan pengembangan pariwisata dan pembangunan di Sulawesi Tenggara termasuk di Kolaka ini akan bersamaan, nanti jumlah kunjungan di sini pasti bluber. Dan saya percaya setelah Anda menyaksikan video ini, Anda pasti mulai tergerak hatinya untuk datang ke sini. Saudara, salah satu situs penting di makam Sangia di Bandera ini adalah sebuah guci kuno. Ya, Anda pasti penasaran ini apa di dalam. Ya, pasti dan pasti. Saya pun penasaran. Saudara, guci ini sebetulnya ini adalah milik orang tua. Ya, Sangia di Bandera ini siapa namanya? Sangia Teporambe. Sangia Teporambe. Jadi jauh sebelum Islam masuk ke Kabupaten Kolaka atau ke daratan Jazirah Sulawesi Tenggara ini,
khususnya ke daratan Kolaka ini, maka pada saat itu keyakinannya masih animisme. Jadi Guci ini bagian daripada kepercayaan, nanti akan dijelaskan oleh pakar budaya dan juga pakar sejarah dari Kabupaten Kolaka. Ayo kita masuk, ikuti saya. Saudara, ini Guci kuno. Ini Guci, ya. Di dalamnya ini, wah, mengerikan. Saya tidak tahu. Ya, saya belum tahu apa di dalamnya. Wah, saya pun tidak tahu. Silakan jelaskan Pak, apa sebenarnya di dalam ini. Ini airnya dua kemungkinan yang terjadi pada musim kemarau, musim hujan. Kan terkadang di musim kemarau ini biasa kering di tempat lain, tapi di sini tidak kering, apalagi di musim penghujan. Jadi air yang ada di dalamnya ini ketika pemandu yang dipercayakan untuk mengambil air dalam itu diberikan kepada pengunjung yang datang, lalu ketika ada gejala-gejala penyakit yang ada dikaitkan dengan air dalam, ya menurut Islam mungkin ini satu kepercayaan, itu akan diminum, disapu-sapu di muka, di tempat-tempat sakit, memungkinkan karena kekuasaan Allah mungkin bisa menyembuhkan salah satu penyakit yang ada. Jadi ini satu keajaiban yang dimiliki oleh Sangenililo, gelar Sangenililo Indue Teporambe. Ini bapak dari Ladumas Sangeni Bandera. Ini anak pertamanya beliau. Jadi ini masih bersifat animisme ketika dikuburkan pada saat itu melalui kita di sini bilang oduni, artinya dikubur di dalam kayu yang sudah diukir tersendiri, lalu disimpan mayatnya di situ, lalu airnya yang ketika dia sudah mau sudah membusuk, airnya masuk ke dalam, itulah nanti yang jadikan satu keajaiban tersendiri bagi beliau ini, sehingga sampai anak cucunya sekarang masih menikmati. Diganti dengan air bersih. Diganti dengan air dari tadi air kotor. Dicuci dulu, baru diganti air bersih, menandakan satu sejarah tersendiri bagi kerajaan-kerajaan yang pernah memerintah di Kabupaten Kolaka, terkhusus dengan namanya Sangenililo yang diberi nama dengan Teporambe. Inilah dia kuburan. Oke, jadi ini sebetulnya saudara, pertama simbol animisme sebelum Islam masuk. Kedua, barangkali cikal bakal lahirnya yang namanya gas produksi gas ya dari dari kotoran hewan ya, mungkin inspirasi itu lalu menimbulkan sebuah teknologi baru. Tetapi sekali lagi, yang paling penting di sini adalah simbol di mana matahari tidak pernah kering. Artinya apa? Simbol bahwa sebetulnya alam semesta yang dimiliki hanya kelimpahan. Jadi siapa-siapa yang merasa bahwa alam semesta kekurangan, ada yang merasa miskin, ada yang merasa terpinggirkan, ada yang merasa tidak beruntung. Sesungguhnya alam semesta itu dari ritual-ritual budaya maupun bukti-bukti alam semesta dan keyakinan daripada masyarakat dulu, terutama masyarakat Mekongga, bahwa sebetulnya alam semesta berkelimpahan. Sumber dari gua ini. Silakan Pak, ritualnya dilanjutkan Pak. Ya. Sekarang saya akan ambilkan ini air, kemudian saya berikan kepada pengunjung. Ya, insya Allah dengan kekuatan doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita insya Allah dapat hilang dengan kekuatan daripada air yang tersedia dalam guci ini. Ya, mari kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi alil azim. Ini airnya tidak pernah kering, saudara. Airnya jernih, bersih. Coba. Silakan. Wow, coba lihat saudara. Airnya ini memang jernih dan ini sebetulnya matahari keberuntungan. Pasti Anda membasuh diri dengan air ini, maka insya Allah pulang
segala keberuntungan dalam hidup Anda akan raih. Seperti saya ini. Ini saya sudah basuh muka saya, diri saya, seluruh badan saya. Pertanda bahwa insya Allah 1-2 jam kemudian saya akan memperoleh keberuntungan. Anda mau beruntung? Datang ke sini, ke makam Nyi Bandera untuk menyaksikan dan sama-sama kita beruntung ke depan. Saudara, ternyata Guci ini pernah dicuri orang. Sekali lagi pernah dicuri orang. Namun orang yang mencuri itu, aduh, susah hidupnya. Karena ini mata air keberuntungan, ini adalah sumber mata air keberuntungan yang ada di sini. Ternyata yang mencuri ini, wow, hidupnya antara, saya pun tidak tahu. Coba apa hidupnya ini orang. Jadi ini permulaan ini barang yang ada, guci yang ada di sini, yaitu gucinya Tepurambe yang digelar Sang Yang Lulo. Itu sudah beberapa puluh tahun yang ada berada ini barang tidak pernah dicuri. Tentu ada yang mencoba berniat jahat untuk datang mencuri guci ini. Lalu guci ini dibawa di rumahnya, terus di rumahnya tidak bisa dia tidur, terbayang-bayang bahwa seakan-akan mau diambil nyawanya. Makanya tidak ada jalan lain yang dia harus selamatkan dirinya, bahwa kembalikan ini guci di sini. Ketika ini guci dikembalikan, baru orang yang bersangkutan aman dan tentram, tidak lagi diganggu oleh beliau. Itu ini satu saudara yang dimiliki ini guci yang di dalamnya. Saudara, makanya kalau Anda datang ke sini, tolong pelihara guci ini. Sebab kalau Anda mengambil sedikit dari guci ini, maka nasib Anda, wah, tragis bro. Oleh karena itu, maka seluruh pengunjung hormati guci ini, karena ini adalah simbol keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pribadi Papua yang berkenan hadir di wilayah kami, yaitu di Teguh, Kecamatan Laso, Kabupaten Kolaka. Jadi kita bercerita tentang histori desa Picono ini, apa bisa di dalamnya ada makam-makamnya. Oleh karena itu, kami masyarakat desa Picono tidak terlepas dari Kelurahan Cilea. Ini bagian satu wilayah yang sudah dipisahkan, hanya berbeda pemerintah saja. Oleh karena itu, di wilayah kami ini terbagi dua wilayah. Desa Picono berada di depan dan Kelurahan Cilea itu berada di belakang. Situs makam Raja Sangya Nyi Bandera ini yang sama-sama kita sudah lihat bahwa posisi yang ada makam ini berada di Kelurahan Cilea. Oleh karena itu, saya selaku pemerintah Desa Picono memasuki wilayah tersebut ini yang luasnya kurang lebih 2 hektar. Ini dipelihara oleh termasuk masyarakat Desa Picono dan Kelurahan Cilea yang dibimbing langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kebetulan di sini hadir petugasnya ada Pak Bisa, Pak Mustafa, dan Pak Heri. Ini adalah Babin Tertibat. Ini sampai hari ini kita sama-sama bersemangat dan alhamdulillah berharap harapan kami pemerintah Desa Picono beserta keluarga yang berada di Desa Picono ini, supaya beliau selaku anggota DPR RI dari fraksi PDI berharap penuh bisa memperhatikan situs budaya ini, karena biar bagaimana kami ini tidak terlepas dari Sulawesi Tenggara. Karena itu harapan kami sangat berharap penuh untuk bisa diperhatikan Kabupaten Kolaka secara luasnya, terkhususnya untuk di Desa Picono, yaitu makam Sangya Nyi Bandera dengan Watu Wula. Demikian mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Buah yang sudah mau berkunjung di tempat kami. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang tentu di kabupaten, dan hari ini saya bersama dengan kalau dulu dikenal dengan Mustika, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Dan saya kira bukti bahwa sebetulnya situs budaya dengan satu wonders dari 7 wonders yang saya katakan tadi, ya, ini menjadi tentu pada desa ini menjadi atensi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dari pemerintah Indonesia. Saya juga sebagai anggota DPR yang berada di Komisi 2, mitra saya itu hampir semua core inti daripada pejabat di Republik Indonesia. Seluruh yang di sekitar Presiden itu adalah mitra dari Komisi 2, ya, seluruhnya. Oleh karena itu, maka sekali lagi saya
Kukua dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, telah datang ke Mekongga ini, ke pusat kerajaan Mekongga masa lalu ini. Ini bukti bahwa memang Indonesia itu kaya, Indonesia sangat kaya. Dan saya percaya ke depan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir, Kolaka daratan maksud saya, Kolaka Utara. Memang masa depan Indonesia, bro. Situs budaya, situs atraksi alam, atraksi buatan memang keren di sini. Keren dan keren. Terima kasih.